Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Setelah kita berusaha untuk terus bersyukur kepada Allah SWT, menyanjungnya, memujinya, kemudian juga mengucapkan salawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita juga mohon kepada Allah agar senantiasa Allah menjaga kita min kulli su'in wa makruh, dari perkara jelek dan perkara yang kita tidak sukai. Dan kita juga senantiasa mohon al-afwa wal afiyah, keselamatan dan juga kesehatan, karena kita juga mengetahui, menyadari bahasanya kita itu tanpa penjagaan dari Allah SWT, betapa manusia itu tempat kekeliruan, tempat kesalahan, dan sesungguhnya Allah pula lah yang menjadikan kita berusaha beramal, dan amalan ini kita juga berharap Allah yang menerimanya, sehingga memang tidak ada daya dan upaya bagi kita kecuali dengan berusaha dan juga memohon kepada Allah SWT agar kita selamat, baik lisan kita, tangan kita ataupun hati kita, dan semoga Allah tetapkan kita, keluarga kita, dakwah kita menjadi sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah lindungi, dan juga Allah menjaganya. InsyaAllah dalam kesempatan malam hari ini, malam Jumat tanggal 7 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah atau tanggal 27 November 2025, kita akan membaca babu fadli qiyamul lail, bab keutamaan qiyamul lail, beribadah di malam hari. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah SWT mengatakan, dan dari sebagian malam bertahajudlah engkau wahai Nabi, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Jadi tahajud sebagai ibadah tambahan bagi Nabi, ini hukumnya wajib bagi beliau. Adapun bagi kita sunnah. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda, dan semoga Allah membangkitkan engkau pada kedudukan yang terpuji. Zahirnya ini kedudukan yang terpuji adalah di arasatil qiyamah, di padang mahsyar, ya, di saat Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, sehingga ini disebut dengan maqama mahmuda. Jadi dalam ayat ini anjuran sebenarnya untuk Nabi, tetapi juga buat kita untuk bertahajud. Kemudian juga Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', surat As-Sajdah ayat 16. Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', dan lambung-lambung mereka
jauh dari tempat tidurnya. Artinya ya, mereka tidak lengket dengan ranjangnya karena hati mereka senantiasa takut kepada Allah, musyfikun, ya, tidak lengket, sehingga tatkala tidur mereka sudah cukup, maka ya otomatis ya mereka kemudian ya segera terbangun, dan disinilah mereka kemudian berdoa, diantaranya bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ya ini sebenarnya luar biasa ya, memadukan antara ya kualitas tidur, jadi tidurnya cepat sampai pada puncak, berkualitas, kemudian setelah fisik ini merasa cukup dengan istirahatnya, maka kembali hati ini menggugahnya karena rasa takut kepada Allah, sehingga lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maknanya mereka mengerjakan qiyamul lail. Kemudian juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 17. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 17 Allah SWT mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah SWT mengatakan mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Ya. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Jadi memang waktu malam ini betul-betul ujian. Ya, betul-betul ujian. Makanya di setiap malam ini pasti ada orang yang kalah, tapi ada juga orang yang menang. Ya. Semoga kita menjadi orang yang menang di waktu malam. Ya, kita ya bisa tidak terkalahkan, karena malam ini memang sebagaimana tadi ujian ya. Sekilas ini adalah tempat istirahat, sehingga di situ banyak orang yang ya bermaksiat di malam hari, karena di situ adalah waktu istirahat. Kalau siang kan untuk bekerja. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman bertakwa, malam ini adalah kesempatan untuk mereka kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini waktu yang kosong juga. Ya. Sehingga disebutkan tentang keadaan orang-orang yang saleh dari kalangan para sahabat, ya para nabi, ya kan? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Maksudnya qiyamul lail, beribadah kepada Allah. Berikutnya hadirun hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadama. Nah, ini teladan kita ya, dan kita ya ratingnya atau perbandingan dengan Nabi masih jauh sekali ya. Semoga sedikit demi sedikit kita berbenah ya, kita berbenah sedikit demi sedikit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail, tahajud ya, salat di waktu malam ya, hatta tatafattara qadama, sampai kaki mereka bengkak-bengkak ya, sampai kakinya bengkak ya, karena saking lamanya berdiri. Ini banyak sekali unsur ya, unsur kekuatan fisik, unsur kekhusyuan, unsur juga kesehatan, dan unsur-unsur yang lainnya ya. Unsur-unsur yang lainnya ya. Fisiknya kuat ini, kesehatannya juga prima, jiwanya juga kuat ya, sehingga bisa melakukan hal yang berat seperti ini. Hatta tatafattara qadama, faqultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau perbuat yang demikian ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal engkau telah diampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa ngambil pelajaran, orang yang baik itu justru merasa banyak kekurangan dari kebaikannya, dari ibadahnya. Itu.
Buktinya Rasulullah SAW udah baik nih, udah diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Justru ibadah beliau kuat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qal afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau aku dijadikan sebagai hamba yang bersyukur? Ya, jadi bentuk syukur seseorang kepada Allah yaitu dengan ibadah. Ya, bentuk syukur. Kalau cuman rasa, zahirnya itu belum mencukupi di sisi Allah ya. Adapun di sisi manusia mungkin sudah. Ya, memang kita harus paham antara manusia dengan akhirat. Harus paham ya. Harus paham. Jadi memang antara manusia dengan akhirat itu beda ya. Maksudnya manusia itu di sini ya perkara-perkara yang bertalian dengan kehidupan manusia di dunia. Kalau menurut manusia kalau baik kan malah istirahat ya. Malah istirahat dari kebaikan kalau memang orang baik. Ya, sehingga orang yang rajin beribadah justru dicela biasanya nih. Dicela ya karena dia dianggap macam-macam ya. Padahal justru orang yang rajin ibadah ini di sini karena dia berusaha untuk, kalau di sini Rasulullah bersyukur. Kalau yang lainnya dalam rangka untuk menutupi kekurangan. Menutupi apa? Kekurangan. Jadi bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya, tetapi justru menutupi kekurangan. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang ke-1168 juga ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Yaitu hadis dari Mughirah bin Syu'bah, muttafaqun alaih. Ya, hadisnya serupa, sama, sehingga tidak dituliskan di sini. Berikutnya lagi, ya, ini tadi, ya, ini teladan dari Rasulullah SAW dalam Qiyamul Lail. Rasulullah SAW, ya, Qiyamul Lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, kita niru Rasulullah, tentunya ya tidak mampu ya, tapi bertahap. Ya, sedikit demi sedikit, bertahap. Memang dilatih. Berikutnya di sini dibawakan hadis berikutnya, tetapi sebenarnya subjudulnya ini sebenarnya sudah berubah. Cuman di sini tidak dikasih subjudul. Ya, kalau dikasih subjudul pada perkara ini adalah ya anjuran untuk membangunkan keluarga untuk sholat malam. Ya, keluarga. Itu hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraqahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu. Wa Fatimata lailatan, mengetuk pintu ya rumahnya Fatimah. Nah, ini berarti sebagai mertua, kedudukannya juga sebagai orang tua. Nah, di sini kan yang anaknya Rasulullah kan Fatimah. Padahal di situ Fatimah radhiyallahu taala anha sudah berkeluarga. Suaminya namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Tetapi Rasul tetap mengetuk pintunya ini. Nah, ini Masya Allah ya, semoga kita ya di kemudian hari jadi ya orang tua yang memiliki ya menantu atau turunan-turunan dari keluarga kita, dan itu menjadi bagian ya kewenangan kita, menjadi bagian kewenangan kita. Ya, jadi kewenangan kita. Buktinya mana Rasulullah melakukan. Ini padahal sudah beda keluarga, tapi Rasulullah masih bertakhta di sini. Bertakhta, dan kemudian Rasulullah mencontohkan buat kita semuanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Fatimah, kepada Ali. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ala tusalliyan, ya. Apakah kalian tidak mengerjakan sholat malam? Nah, ini upaya. Ya. Ini upaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangunkan keluarganya
ya untuk qiyamul lail. Kemudian berikutnya ini hadis yang ke-170. Ini juga kalau mau dikasih judulnya ya berhadis ke-170, orang yang biasa mengerjakan qiyamul lail itu tercela kalau dia meninggalkan tanpa uzur. Jadi tercelanya ini bisa masuk dalam kategori ya kalau dikatakan dosa nanti takutnya kita membuat hukum ya. Tapi di sini jelas tercela. Berarti tercela di sini tentunya mengandung unsur-unsur ya kejelekan. Ya ada kekurangan, dicela di sini. Ya, kena dzam. Ya, kena dzam. Tetapi kalau dia misalnya ada uzur, ya, ada uzur, maka tidak kena celaan. Ya, sehingga para sahabat itu memahami sunnah itu dikerjakan. Tetapi kalau misalnya ada uzur tidak dikerjakan, maka tidak qadha. Ya, tidak qadha, tidak menggantinya. Ya, itu hadisnya dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dari bapaknya bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah." Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar. Salim anaknya Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Jadi ini cucunya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Ya, ini dari cucunya ya. Dari bapaknya yaitu dari Umar bin Khattab. Bahwasanya Rasulullah bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik orang ya adalah Abdullah. Wallahu alam Abdullah ini siapa? Apa Abdullah Amr bin As gitu ya? Atau Abdullah siapa? Tapi disebut Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia mau salat malam. Kalau dia mau salat malam. Ya, jadi derajat kebaikan seseorang secara timbangan syariat itu dengan salat malam. Ya, makanya di dunia ini banyak orang kecelik ya. Semoga Allah membimbing hati kita tidak kecelik. Jadi orang yang salat malam ini kan berbobot, ya, berbobot. Dan biasanya orang yang salat malam ini ya mungkin di publik nggak begitu teranggap ya. Ya, kalau di publik teranggap itu kan biasanya kalau orang yang suka hura-hura dan sebagainya itu cepat terkenal. Ya. Ya cepat terkenal dan sebagainya gitu, jadi pembicaraan. Tapi kalau yang tahajud mungkin malamnya kan loyo gitu, sehingga pergaulannya juga nggak bisa aktif karena energinya sudah nggak full, ya nggak full. Jadi kalau orang-orang yang ahli ibadah ya kerjanya ya supaya full sebagaimana orang yang tidurnya full ya sulit, ya agak sedikit penurunan di situ. Ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain juga kurang ya. Nah, ternyata di sini ya, ternyata di sini ini menjadi nilai plus secara syariat. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebagus-bagus seseorang adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Kalau dia mau salat malam. Berarti salat malam ini nilainya besar. Meningkatkan derajat di sisi Allah. Qala Salim fa kana Abdullah ba'da dzalika la yanam minal lail illa qalila. Akhirnya Abdullah mau bangun malam dan tidak tidur kecuali hanya sedikit ya. Dan yang demikian ini ya tentunya ya manusia untuk keperluan dunianya ya berusahalah semaksimal mungkin ya, tetapi juga qiyamul lail dan juga hal-hal yang lainnya. Dan sisanya ya tergantung ya manusia menilainya, mungkin dia nggak begitu mengejar dunia dan sebagainya ya, itu penilaian manusia. Tetapi secara pribadi ya sebagaimana tadi yang disampaikan. Nah, maka di sini ya Abdullah kalau malam dia pasti bangun malam. Maka jadilah Abdullah ini menjadi orang yang paling baik. Ya, menjadi paling baik. Nilainya ya baik. Makanya siapa saja yang ingin nilainya baik ya ditutupi dengan qiyamul lail.
Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Ini kan celaan di sini. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumu al-lail fataraka qiyamal lail. Dahulu Abdullah itu tahajud. Kemudian dia meninggalkan tahajud. Jadi meninggalkan tahajud tanpa uzur dicela. Buktinya Rasulullah mengatakan kamu jangan seperti si fulan gitu. Jadi tatkala orang meninggalkan tahajud ini mengalami penurunan. Dan memang orang yang tidak tahajud ya di hadapan syaitan itu tidak wibawa. Ya, tidak wibawa. Jadi wibawanya manusia di hadapan syaitan tahajud. Dan tahajud ini ya sebagai bukti benarnya keimanan dia. Ya, karena tahajud ini di saat manusia apa? Tidur. Di saat manusia istirahat, ya, yang capek, yang istirahat. Ya. Atau di saat manusia sedang menikmati malam, ya, dia tahajud. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam nama lailatan hatta asbah. Ini berarti celaan-celaan ya orang yang meninggalkan tahajud. Jadi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikisahkan tentang seseorang yang tidur sampai pagi. Ya, pagi sampai subuh. Di sini bukan sampai duha atau sampai matahari terbit, ya. Matahari terbit. Jadi bangunnya misalnya 5:30 gitu. 5:30 ini kan sekarang sudah terbit ya kayaknya ya. Ini sampai subuh nih. Subuh berarti mungkin jam 4 sekarang. Tidur sampai subuh ini. Qala maksudnya tidak tahajud. Tidak tahajud. Maka Rasulullah mengatakan dzaka rajulun bala syaitan fi udhunaihi. Itu adalah orang yang dikencengi syaitan di telinganya. Ya. Au qala fi udhunihi, atau beliau mengatakan di telinganya. Fi udhunaihi, di kedua telinganya atau di telinganya. Ya, dikencingi, ya, Masya Allah. Sampai subuh tok. Itu berbahaya banget ya. Berbahaya banget. Makanya malam ini ujian. Memang malam itu paling asik ya, paling asik. Maka hiburan adalah siang atau malam hiburan. Kalau malam biasanya hiburan atau bukan hiburan? Malam. Malam hiburan ya. Makanya ada istilah hiburan malam. Udah pernah dengar hiburan siang? Jarang. Mesti hiburan malam. Padahal malam ini dijadikan untuk tadi qiyamul lail. Ya. Dan sebenarnya malam ini bagi orang yang beriman adalah tasliyah. Tasliyah itu ya hiburan aslinya. Ya. Kalau tadi yang disilakan hiburan malam itu sebenarnya bukan hiburan, tapi ya racun malam, mengotori jiwa. Ya, kenikmatan yang mendatangkan penyesalan. Ya, maka kan bukan hiburan malam. Hiburan malam sebenarnya tahajud. Cuman untuk mendapatkan ya hiburan dengan tahajud yang disebut tasliyah memang membutuhkan latihan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan rasa senangku tatkala salat. Jadi salat malam ini kelezatan yang luar biasa, mengalahkan kelezatan-kelezatan yang lainnya. Makanya kalau sampai tidak bangun malam, itu kedua telinganya, atau dalam satu riwayat, satu telinganya dikencingi oleh syaitan. Kayaknya ini saja ya yang bisa kita pelajari. Semoga sedikit demi sedikit bertahap ya kita bisa ya mendekat kepada keridhaan Allah, dan kemudian Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah tolong dakwah kita menjadi dakwah yang berkah ya, dakwah yang berkah bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ya.
dan keberkahan datangnya dari siapa? Allah. Keberkahan datangnya dari Allah. Maka kita ikhlaskan ya, ikhlaskan apa yang Allah mudahkan kepada kita dan kita syukuri ya, sekecil apapun dari pemberian Allah, sekecil apapun kita syukuri ya, kita syukuri ya, bisa ngaji satu ayat alhamdulillah ya, misalnya kita bisa tahajud misal cuma 2 rakaat, 1 rakaat witir alhamdulillah, kalau sempurna ya 11 rakaat, paling tidak witir 1 rakaat, paling tidak witir 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.